dunia yang berisik ini, ketenangan itu penting. Masalahnya bukan hanya dunia yang berisik, hati kita juga berisik. Kan sekarang orang gampang sekali ngaku introvert gitu ya. Iya. Narik diri, terisolir. Tapi yang terjadi adalah dia malah masuk dalam kesepian, dan yang namanya kesepian itu lebih berisik lagi. Saya mau mencari jati diri saya sendiri. Yang ada kacau nanti pasti. Kita hidup itu butuh punya pijakan yang kuat, jejak gitu ya, dan merindukan sebuah kedalaman. Ketika banyak hal yang ditawarkan sekarang serba instan, semuanya serba jadi, ternyata kerinduan untuk mencari kedalaman, makna hidup dan lain sebagainya tetap ada tuh. Itu artinya sekarang kita nggak bisa mengatakan bahwa ibadah-ibadah kita yang tradisional dan biasa-biasa itu out of date. Dalam kenyataannya kita sebagai manusia punya keterbatasan tapi punya preferensi masing-masing kan. Jadi hayatilah iman itu sesuai dengan style Anda, tapi nggak usah jadi aneh dan anti dengan yang lain. Hello guys, welcome back to Lumen Talk by Dukinaltu Media. So hari ini kita kedatangan narasumber, yaitu seorang imam, Imam Projo, namanya Romo Bernard, yang dia saat ini masih bertugas di Kelapa Gading. Nah apa sih yang akan kita bahas? Pembahasan kali ini akan lebih banyak mengenai fenomena kehidupan kontemplatif OMK yang belakangan meningkat, tapi juga ada implikasi buruknya. Menurut Romo, dia ada concern dengan bagaimana keadaan dunia hari ini yang sangat berisik itu bisa merusak mental anak-anak OMK secara tidak langsung. Dan juga dia akan cerita banyak nanti mengenai kehidupan anak-anak OMK yang selama ini dia layani di Paroki Kelapa Gading, serta juga bagaimana ia juga di awal akan bercerita mengenai panggilannya secara singkat. So bagi kalian yang ingin mengikuti dan menonton video kita, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, sehingga kalian bisa melihat. Jangan dipotong-potong ya guys, nanti intisarinya malah nggak dapat nanti. So jangan lupa follow Instagram kita supaya kalian selalu mendapatkan update terbaru dari Lumen Talk Podcast ini. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut Romo Bernard dari Paroki Kelapa Gading. Enjoy the show. Enjoy the show. Guys, bersama dengan Romo Bernard. Akhirnya sudah lama dinanti-nanti. Oh ya? Ya. Paling nggak sama kita-kitanya. Oke. Iya. Soalnya mendengar kabar kalau Romo Bernard ini sibuk sekali guys. Sangat sibuk. Atau lebih tepatnya ada di paroki yang sangat sibuk juga. Ya sibuk banget sih enggak ya, tapi ada aja kerjaan tiap hari. Kosong juga tiba-tiba ada aja. Buat yang suka ngeluh Romonya susah dicari ya, Romo bukan pengangguran ya kan? Gitu catat. Gimana kabar Romo? Baik-baik aja sih. Iya. Cuma belakangan saya susah tidur aja, kepikiran mau pindah tugas soalnya. Ya jujur jadi kepikiran. Jadi excited atau kepikiran dong? Ya campur pokoknya, jadi excited ya jelas ini sesuatu yang baru, tapi juga deg-degan, was-was, khawatir tentu ada ya. Juga ini kepikiran kalau gagal gimana, malunya itu kan. Sangat manusiawi. Ya begitulah. Oh iya benar juga ya. Pindah tugas. Jadi Romo di sini udah berapa lama di Kelapa Gading? Saya masuk sebagai diakon tahun 2023 awal. 2023. Jadi ini sudah 2 tahun lewat sedikit. Oke. 2 tahun. Berarti pertama ya, paroki pertama sebagai imamnya maksudnya? Sebagai imam ya yang pertama. di sini. Tapi bukan
asli anak Gading. Bukan anak Gading, Ah. Kelapa Gading ya, saya anak Gading Serpong. Oh, Gading Serpong. Sama Gading yang Gading. lain, Iya. Gading yang lain ya. Yang lain juga. Anaknya Kelapa Gading. Tapi sejak kecil karena saudara saya ada yang tinggal di sini, ya udah saya kerjanya kalau Sabtu Minggu ke Kesini. sini karena dulu Serpong nggak punya apa-apa. Oh iya. Oh. Jadi ke sini Minggu dari pagi pulang malam gitulah. Oke. Akhirnya tugas di sini. Akhirnya tugas di sini. Berarti Diocesan Jakarta ya. Saya Iya. Projo Jakarta Projo. ya, Diocesan Projo Jakarta. Projo Jakarta guys. berarti kalau masuk seminarinya sih normal ya, maksudnya lulus SMA masuk seminari. Iya, saya jalur biasa. Jadi tahun 2010 masuk seminari menengah Wacana Bakti, ya, WB. Pejaten, WB. Terus lanjutkan WB kan berarti SMA Gonzaga. Setelah itu masuk seminari tinggi, terus ya tabisan tahun 2023. Oh, oke, 2023. Oke. Pantesan. Berarti dari kecil memang udah ada kepikiran gitu buat jadi romo gitu, jadi pastor atau Enggak sih. Dari kecil itu saya pernah bayangin jadi pilot, pengen jadi Seperti anak-anak pada umumnya ya, jadi tentara. Cuma beda lah. Enggak sih. Enggak sih. Ya. Kalau zaman sekarang kan anak-anak itu cita-citanya influencer lah, Oh, iya. gamer lah, atau Oh, iya. macam-macam. Enggak, saya pilot pernah, mau jadi guru, jadi pengusaha ya gitu-gitu. Tapi kemudian ketika SMP ya saya udah misdinar, ada guru saya nanya, Bernard ada berita isu, nggak tahu ini jokes doang atau bukan, kamu mau jadi imam, mau masuk seminari, bener apa enggak? Ya mulai sejak itu saya pikir betul-betul ini bener apa enggak gitu ya. Ternyata ada teman yang ngajakin, kalau nggak ada yang ngajak mungkin juga saya nggak cukup berani buat masuk seminari ya. Diajak, ya sudah, saya masuk seminari berdua dengan teman saya. Anak-anak pertama dari paroki saya itu yang masuk seminari. Lalu kemudian di perjalanan waktu ya, akhirnya satu memutuskan mundur, sekarang jadi banker. Dan sekarang saya jadi pastor pertama dari Alam Sutra. Itu. oh pertama dari dalam sutra. Iya, ternyata pertama. Belum ada lagi. Belum ada lagi. Sudah ada lagi tapi sebelum saya ternyata belum ada. Oh, Asli Ini dari lagi sana. proses ya. Berarti ada yang Ada yang masuk kayaknya. masih ada dua lagi. Dua lagi. berarti dari isu. Ah, Bukan dari orangnya dulu. iya. Kalau sebelumnya guys ada satu episode Romo juga yang dari Medan, Iya. Medan, Projo Medan. Kalau dia karena makan bakso di depan gereja. Bukan lapangan bola. Lapangan bolanya, Lapangan Romo. bola. Masuk Oh, seminari iya. ada lapangan Seminari. bola. Lapangan bola ya. Saya kayak gitu-gitu nggak tertarik karena saya nggak bisa main bola. Jadi itu nggak menarik buat saya. Oh enggak menarik ya, beda lagi ya. Iya. Wah, Beda jalur. bener, beda jalur. Karena diajak. Ya. Nanti waktu awal pindah ke sini pun tugas maksudnya yang bertugas udah cukup familiar dengan lingkungannya Enggak sih. orang Kelapa Gading. Oh Enggak, tetap aja karena kan saya kesini main ya, Ah. jadi nggak kenal siapa-siapa. Ke gereja Yakobus itu juga terbatas. Kan pertama kali saya ke gereja Yakobus itu justru ketika seminaris. Oh. Jadi kelas 0 dulu Wacana Bakti, kalau ada acara penggalangan dana, kakak kelas kami main musik, orkes. Yang adik kelas yang baru masuk itu tugasnya jagain kotak sumbangan, bagi amplop. Oke. Nah itu saya baru masuk, lalu saya bagi amplop di dekat patung Santo Yakobus itu. Itu yang anak-anak sini bilangnya patung Zeus. Iya, Zeus, Poseidon, Hades, Iya, iya, salah satu lah ya itu ya. Bagus-bagus para kudus dibilang ini. Iya, jadi itu enggak sih, nggak terlalu familiar sama Kelapa Gading lah. Oh. Baru masuk ini mulai kenal. Romo tanya dong, mau nanya. Ini penasaran. Berarti di dalam sekarang di paroki Yakobus kan ada berarti 3 Romo ya kalau nggak salah ya. 3 Romo, 1 Ada diakon. Romo Tunjung, Iya. Romo Tino, Oh enggak, Romanus. Romo Romanus ya. Romanus. Romanus, sama Saya Romo. tambah diakon Robert. Oh, diakon. Nah, berarti secara Romo yang paling muda? Saya, Oh, saya oke. diakonnya diakonnya juga lebih tua dari saya Oh, setahun sih. oke. Jadi saya masih paling muda. paling muda. Nah, terus ini diperdayakan sekali berarti. Atau bagaimana? Saya bersyukurnya begini, di paroki Kelapa Gading ini Ya.
juga dulu ketika masih gabung dengan Kim Tae-gon ya, romo-romonya itu fair. Artinya meskipun saya paling muda, nggak kemudian semua dilimpahin ke saya. Justru mereka mengatakan jangan terlalu sibuk karena kamu masih muda. Imam yang masih muda itu perlu belajar menghayati pelayanan-pelayanan bukan sebagai sebuah pekerjaan yang padat, full sampai nggak ada waktu, tapi masih bisa menikmati, gembira bisa merayakan Ekaristi. Kalau ketemu orang, perminyakan itu hatinya ditaruh di situ, bukan sekedar ya udah ngolesin minyak doa selesai, pulang. Jadi itu saya bersyukurnya di Kelapa Gading meskipun memang kerjanya banyak, tapi kalau saya terlalu sibuk justru diomelin. Malah diingatin ya? Iya. Itu. Dan sebenarnya dalam peraturan juga saya itu kan nggak hanya boleh misa 2 maksimal 3 kali sehari. Peraturan Ya sebagai imam maksimal 2 atau paling lama 3 lah. Termasuk panggilan ke lingkungan itu misalnya. Iya, per hari. Per hari. Jadi kalau saya sampai 5-6 itu nggak masuk akal. Maksudnya begini. Terus misa itu apa untuk saya sebagai imamnya? Itu, itu yang kemudian di Kelapa Gading ini dijaga meskipun kami sibuk banyak kerjaan, tapi jangan sampai yang paling utama itu lupa. Jadi lebih baik diatur waktunya, dibatasi kegiatan tiap hari, tapi tetap seimbang. Efektif jadinya ya. Dalam aktifnya juga. Ya efektif ya bisa dikatakan begitu, tapi banyak hal yang harus disesuaikan. Kalau mau ngikutin maunya ya bisa aja banyak setiap hari. Tapi kan lalu pelayanan itu bukan sekedar saya hadir untuk orang lain, kan saya melayani Tuhan. Betul. Bukan melayani umat saja. Jadi supaya bisa menjadi pelayan Tuhan yang baik, saya mesti jaga diri betul-betul. Benar. Itu. Biar nggak tidak terlalu exhausted. Yang kemarin kita bahas juga sama Raisa ya, soal burnout itu. Berarti Romo pun juga ada kapasitas burnoutnya juga ya? Oh iya, saya kan manusia ya, bukan roh halus. Ya, jadi perlu istirahat, butuh waktu untuk apa namanya? Doa ya tentu saja, rekreasi. Juga, begitu. Begitulah. Berarti nyambung yang soal tadi ya, yang bahasan diskusi masalah kontemplasi itu ya, kontemplatif. Kehidupan kontemplatif di Katolik yang itu kan akarnya gereja Katolik sebenarnya ya, kontemplatif itu bisa dibilang. Dan di dunia yang sekarang tuh, kalau saya pakai istilah dunia yang berisik, yang berisik hari inilah gitu, yang serba sibuk, yang kayaknya orang nggak ada tuh orang mau nyempetin waktu buat hening lah, ya kan? Itu di Romo juga ngalamin ya dunia yang berisik itu. Dan kalau contohnya mungkin ya, Romo pada saat menarik diri dari kesibukan tersebut ya kan, biasanya ngapain aja tuh kalau boleh tahu untuk kehidupan doanya lah mungkin bisa dibilang. Kalau dikatakan kontemplasi itu akar dari iman kita, tentu bagian dari iman, tapi nggak seluruhnya. Maksudnya yang namanya kontemplasi itu kalau cuma berhenti pada wah mengalami sukacita di dalam hati, ya itu belum utuh. Ya, doa itu berbuah dalam tindakan. Renungan kitab suci, meditasi kita itu kalau nggak berdampak transformasi diri, akhirnya juga dalam relasi dengan orang lain belum utuh. Itu maka menurut saya kontemplasi itu penting dengan segala macam maknanya ya, karena kontemplasi itu kan nggak cuma satu makna tapi bisa dipahami banyak hal. Jadi itu penting, dan memang di dunia yang berisik ini ketenangan itu penting. Masalahnya bukan hanya dunia yang berisik, hati kita juga berisik, kepala kita juga berisik. Terlalu banyak informasi masuk, terlalu banyak hal yang kita rasa, kita pikir berisik. Maka kontemplasi dalam arti mau bersatu dengan Tuhan, mengalami kehadiran Tuhan, mencermati dan mengamati bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup saya, dalam hidup kita, itu jadi tantangan yang nggak gampang.
orang bisa dalam keadaan terisolir gitu ya. Kan sekarang orang gampang sekali ngaku introvert gitu ya. Iya. Narik diri, terisolir. Tapi dalam penarikan diri itu yang terjadi adalah dia malah masuk dalam kesepian, dan yang namanya kesepian itu lebih berisik lagi daripada dunia yang berisik ini. Karena akhirnya kesepian itu membuat kita rasanya bukan sekedar nggak nyaman, tapi juga kehilangan kedamaian, nggak bisa berpikir jernih dan lain sebagainya. Kan harapannya dengan kita berdoa, kita punya laku rohani yang rutin, simple-simple, kesepian itu berubah jadi keheningan. Nah, kalau orang udah kehening, jernih, mau diisi apa yang baik, bisa masuk, bisa menghindari yang jahat. Gitu ya. Saya pribadi sebagai imam itu mengusahakan, pokoknya kalau saya mau misa itu setengah jam sebelumnya saya udah di sakristi, saya mau duduk diam aja, nggak ngapa-ngapain, diam. Cuma yang namanya paroki besar begini itu cita-cita. Ya. Ada saja yang harus diurus, kadang ada yang tanya, koordinasi sana sini juga supaya ibadah itu jalan baik. Juga ketika saya merayakan Ekaristi, saya berusaha untuk melakukan segala sesuatu, bukan sekedar saya gerak sana sini kayak dukun gitu ya, tapi saya berusaha menghayati juga dalam ketenangan dan keheningan. Tapi itu cita-cita lagi-lagi ideal kan? Karena seringkali terjadi entah kurnya fals lah, atau lagunya terlalu kurang Cocok. Ya kurang cocok mungkin, atau Durasi lagu kelamaan. ya bisa hal-hal yang simpel-simpel seperti itu, atau tiba-tiba ada di tengah gereja itu ada yang ribut berantem, ada anak kecil nangis. It's okay, itu banyak hal terjadi, dan di situ saya latihan gimana saya sebagai imam tetap tenang di hadapan, apalagi kalau di Yakobus kan saya duduk di tengah tinggi sendiri, ini semuanya orang gitu kan. Jadi yang awalnya gemetaran sampai sekarang saya udah tenang aja gitu ya. Itu betul latihan. Jadi selama perayaan Ekaristi saya juga melatih diri rileks meskipun banyak distraksi. Gagal sering. Tapi ya sudah dijalani. Lalu saya berusaha ambil waktu ya sebelum tidur, saya pemeriksaan batin meskipun capek-capek gitu ya. Saya sadari kerap kali juga bolong-bolong. Udah lelah, udah pengennya nonton aja tuh langsung tidur. Lalu rosario bisa, ibadat harian, doa komunitas di Kelapa Gading romo-romonya setiap Senin pagi itu doa bersama. Nah, itu juga kekuatan. Baca kitab suci. Saya sebenarnya nggak melakukan hal-hal yang istimewa ya, yang biasa-biasa saja, tapi dilakukan tiap-tiap hari, itu yang saya yakin punya dampak. Konsisten. Gitu. Berarti kalau misalnya tadi kalau ritme romo seperti berdoa, berrosario, mengambil waktu baca kitab suci, seharusnya awam pun juga bisa melakukan hal ini, kecuali ini ya romo misa ya, Ekaristi. Itu peserta aja. Bersyukurlah Anda sekalian yang nggak bisa mimpin misa. Benar. Saya sebagai imam ada kalanya itu rindu, udah saya duduk ikut aja. Sebagai umat. Iya. Jadi saya itu menikmati kalau saya duduk jadi umat. Tentu kalau udah lama nggak mimpin misa pasti rindu juga mimpin misa. Tapi kalau saya kemudian duduk jadi umat, duduk biasa, duduk di belakang gitu, dengar romo khotbah, ikut duduk berdiri berlutut, ikut nyanyi. Itu buat saya juga menyegarkan. Ada momen itu yang miss ya sebenarnya. Ada. Jadi bersyukurlah teman-teman, Bapak Ibu semua jadi umat, karena nggak usah mikir mau khotbah apa Lalu juga nggak usah jaga ini ekspresi. Udah kalau bete ya udah bete aja, mau merem silakan gitu. Saya kan ditonton ribuan orang langsung kan. Saya bersin sedikit tengok. Hidung saya gatel, mau begini kan mikir mau gimana caranya. Jadi itu kadang juga jadi tantangan. Saya rindukan itu sebagai umat. Berlutut, berdoa, hening, diam, baris terima komuni, amin, balik ke tempat duduk.
Itu momen-momen sederhana tapi berkesan. Maka jangan anggap enteng meskipun Anda tidak melakukan banyak hal saat misa, tapi kalau mau ikut saja itu saya yakin Tuhan bekerja lah di situ. Ada rahmat Tuhan sendiri gitu ya. Nggak usah dicari-cari, nggak usah mana Tuhan, rahmat Tuhan itu nggak usah. Nanti ada datang sendiri, yakin. Nikmati saja. Nikmati aja. Ya, berarti setiap momen dalam Ekaristi bahkan sangat berharga lah, maksudnya ya. Bahkan sebagai umat pun gitu, yang sederhana-sederhana itu. Teorinya. Nggak semua orang bisa menghayati sayangnya. Tapi dalam kenyataannya kita sebagai manusia punya keterbatasan, tapi punya preferensi masing-masing kan. Ada yang datang ke gereja ya udah, gue pengen dengerin khotbah. Intinya khotbahnya. Padahal itu satu bagian kecil dari seluruh perayaan Ekaristi. Ada yang mengatakan penting pokoknya terima komuni, itu penting. Tapi kalau habis komuni langsung pulang juga pertanyaan sejauh mana cinta kamu sama Tuhan. Lalu juga menarik, beberapa waktu lalu itu saya dengar satu homili pastor dari luar negeri. Gereja itu disebut gereja itu karena ada altarnya. Tapi seringkali kan sekarang gereja itu ada altarnya. Tapi juga ada gereja yang nggak punya altar, yang ada panggung. Atau altarnya di atas panggung. Oke. Nah itu tuh yang jadi tantangan kan. Di altar itu, ke gereja itu kita jadikan ke tempat untuk kita menonton, mencari sesuatu seperti kita nonton konser, pengen menikmati sesuatu. Atau kita datang ke gereja itu seperti ya altar, fungsinya altar itu kan mempersembahkan sesuatu ya. Jadi datang dan Tuhan saya serahkan semuanya padamu, bersyukur, terima kasih, saya punya masalah ini saya serahkan. Atau saya nyari sesuatu gitu. Itu saya belum sampai pada konklusi sih, tapi menurut saya renungan itu penting ya. Baik juga kita renungkan tiap kali ke gereja. Saya datang ke gereja itu mau lihat altarnya atau lihat panggungnya, sehingga dengan demikian jadi lebih jelas apa yang harus saya buat di dalam gereja. Akankah saya mengeluh atau saya berdoa meskipun banyak yang bisa jadi keluhan? Ya. Oke. Meskipun banyak yang bisa menjadi keluhan. Lanjut. Fenomena sendiri lah itu ya. Sama, nah berarti waktu datang ke akhirnya tugas di sini kan berarti kan banyak terlibat tuh sama umat-umat di sini juga, terutama kalau Romo Muda biasanya sering ngurusin OMK. Oke. Nah, saya kan waktu pas aktif di sini sekitar tahun 2017-an sampai awal Covid itu, bisa dibilang ketertarikan OMK-nya sama ya itu tadi yang saya sebut kontemplatif itu kan masih minim lah ya kan. Terakhir saya ikut misa harian berapa bulan yang lalu gitu di Kintaegon, tapi bukan di sini. Lumayan banyak anak mudanya yang saya perhatiin gitu. Udah mulai ada lagi gitu. Yang sebelumnya nggak ada, dan ya itu saya lumayan rutin ikut Taize. Dan di situ juga sampai penuh, dan itu mayoritas walaupun itu untuk umum ya, tapi anak muda, mayoritasnya anak muda, dan itu sampai ke belakang-belakang biasanya penuhnya gitu. Itu Romo gimana ya, amazed nggak sih ngelihat apa sih, bukan situasi bilangnya apa ya, bahwa anak-anak mudanya mulai kembali lagi untuk mencari keheningan lah istilahnya gitu. Saya sih gembira ya dengan hal itu, artinya sekarang banyak orang sadar kita hidup itu nggak bisa sekedar ikut arus, tapi butuh punya pijakan yang kuat, jejak gitu ya, dan merindukan sebuah kedalaman. Ketika banyak hal yang ditawarkan sekarang serba instan, semuanya serba jadi, ternyata kerinduan untuk mencari kedalaman, makna hidup dan lain sebagainya tetap ada tuh. Akhirnya juga saya menyaksikan di dunia yang berisik ini, akhirnya manusia sampai pada titik kesadaran, oke, ini cukup nih, sini semua ini mengganggu, jadi harus pelan-pelan ditata ulang. Bukan cuma di gereja, kan sekarang banyak ya kegiatan-kegiatan spiritualitas tanpa agama ya, meditasi lah, yoga lah, wellness lah, yang wellness itu ya, mindfulness di mana-mana. Itu kan sebuah tren, tapi juga menjadi tanda itu kebutuhan zaman sekarang.
Ya. Dengan catatan mindfulness itu hati-hati aja kalau tidak didampingi secara baik dan tepat oleh institusi yang punya kapabilitas untuk itu. Guru-guru meditasi sembarang begitu ya, yang berangkat dari pengalaman belajar sebentar di Tibet lah, di mana pulang kelas gitu ya. Hati-hati, ada penelitian di Amerika yang justru mengatakan meditasi itu bisa membuat orang semakin stres dan makin sakit mental. Ya. Karena apa tadi, kesepiannya itu nggak bisa diolah jadi keheningan. Nggak nyampe ke sana, yang muncul adalah hati yang berisik, makin parah, makin bingung mau berbuat apa, akhirnya dol. Lebih kayak penjara jadinya ya. Ya penjara juga, tawuran di dalam hati begitu. Tapi bukannya kayak yang Romo bilang bahwa mindfulness, yoga, dulu juga ada yang namanya aliran New Age. Sekarang juga masih ada kan? Iya kayak begitu. Cuma tidak ada pijakannya karena kan mereka alam semesta kan sebenarnya. Ya, saya pribadi nggak mendalami itu ya. Tapi sebagai pastor saya merasa ya kalau mau utuh ya masuklah gereja. Itu karena di sini jelas tradisinya juga sudah lama. Yang mendampingi juga jelas, gitu ya, nggak coba-coba eksperimen sana sini. Dan yang namanya mencari makna, mencari sesuatu yang berharga itu kita perlu sadar sebagai manusia pada dasarnya kita itu kan bukan manusia yang seintrovert apapun. Kita itu manusia yang butuh orang lain. Ya. Oke. Betul. Maka dan gak usah sombong merasa bisa melakukan segalanya sendiri. Saya mau mencari jati diri saya sendiri. Yang ada kacau nanti pasti. Butuh bimbingan. Kacau itu ya. Butuh bimbingan. Seperti seorang anak mau belajar butuh guru, butuh orang tua. Juga dalam rohani begitu. Komunitas, pembimbing rohani yang betulan, itu ya. Itu menurut saya. Jadi saya amazed. Kalau tadi ditanya amazed atau tidak, saya kagum. Itu artinya sekarang kita nggak bisa mengatakan bahwa ibadah-ibadah kita yang tradisional dan biasa-biasa itu out of date. Nggak ketinggalan zaman. Nggak ketinggalan zaman. Bahwa itu ternyata adalah sisi yang juga harus dirawat. Dan orang muda meskipun identik dengan gairah hingar-bingar dan lain sebagainya, toh juga itu sudah mulai disadari bukan sesuatu yang paling utama. Yang paling utama itu bagaimana saya bisa kenal siapa Tuhan saya yang sudah lebih dulu mengenal saya, gitu kan? Dan gimana saya bisa memahami kehendak Dia juga ketika menghadapi situasi-situasi sulit dalam hidup saya. Itu yang saya tangkap dari banyaknya teman-teman yang ikut meditasi, TC misalkan. Itu. Jadi ternyata dengan segala hormat PDKK itu nggak cukup akhirnya. Tidak. Ya saya anak PD. Saya mengakui itu. Dan menariknya ya, kalau kita mau sungguh-sungguh devosi pada Roh Kudus ya, persekutuan doa karismatik itu kan pada dasarnya sebuah doa devosional pada Roh Kudus. Ya. Mohon supaya Roh Kudus meraja atas diri kita. Ya. Dalam kitab suci itu Roh Kudus, Roh Allah itu lebih sering ditampilkan sebagai sebuah ketenangan, dan ditemukan ketika segala sesuatu chaos itu berubah jadi harmoni, tenang. Ikut persekutuan doa karismatik sampai pada momen berbahasa lidah misalnya. Nanti puncaknya itu kan bukan ketika kamu bahasa lidah, tapi akhirnya semua diam. Itu heningnya itu yang kemudian jangan sampai lupa kalau ikut persekutuan doa. Karena saya maaf sekali kalau lupa yang ini, kita hanya haleluya puji Tuhan begitu. Saya coba sekarang perhatikan berapa banyak komunitas persekutuan doa yang gampang sekali ribut, bertengkar, terus karena bertengkar pisah, bikin lagi, bertengkar bikin lagi. Ya kan? Dengan segala hormat, lalu kita mekar itu bukan karena gereja ini berkembang, tapi karena musuhan. Pertanyaannya dengan demikian, roh apa yang berkuasa atas diri Anda sekalian gitu loh. Roh Kudus itu mempersatukan. Satu hal yang saya temukan nih sedikit ya soal ini.
bukan saya anti karismatik ya, disclaimer ya, Disclaimer, bukan. guys. Bukan. Tapi ini POV. catatan kritis bagi teman-teman yang ikut karismatik, tolong ini juga diperhatikan. Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul ketika para murid itu terima anugerah itu ya, itu mereka yang bahasanya beda-beda Ya. bisa saling memahami ya. Tapi di Perjanjian Lama kita lihat yang lain. Ketika orang itu tidak melibatkan Roh Kudus, ketika orang itu mau mementingkan ego dan merasa diri bisa, Ya. yang terjadi menara Babel. Mereka yang sebenarnya satu tapi nggak bisa saling memahami. Jadi silahkan bentuk komunitas Anda terserah, ini terserah Anda ya, mau jadi menara Babel atau Yerusalem terserah Anda. Gitu. Dah itu aja, lanjut Benar. lagi ya. Nggak apa-apa dong. Nah, oke, tadi menarik tuh yang soal apa pentingnya keheningan ya, bahkan dalam hidup berkomunitas juga ya. Dan tren sekarang yang mungkin lebih banyak mungkin bukan cuma karismatiknya, tapi yang lain juga belakangan kan juga lebih banyak action. Tapi merupakan bagian apa penting mungkin kerohaniannya, sisi doanya ya kan, hidup doa. Oke. Orang kan punya kapasitas ya, dan itu kan ibarat gelas, kalau makin ngasih terus lalu kosong kan juga dia nggak akan ada maknanya lagi. Nah, pertanyaan saya mungkin jadi begini Romo, bahwa di dunia sekarang lebih butuh action katanya ya kan, dan itu mungkin 50% betul 50% salah. Secara fakta orang nyebut biasanya tuh menjadi orang Katolik yang progresif katanya ya kan. Nah tapi saya pribadi berpikir sebenarnya kita bisa loh jadi progresif tanpa kehilangan identitas Katoliknya itu, tanpa kehilangan dasar pijakan sebagai Katoliknya gitu loh. Nah menurut Romo gimana tuh kalau misalkan bisa nggak sih sebenarnya gitu kita seperti itu gitu? Prinsip pertama begini, kita hidup itu selalu dalam tegangan. Ya. Istilahnya itu antinomi, bukan ketegangan ya, ingat sekali lagi, tapi tegangan. Antara sendiri bersama, antara baru dan yang tua, antara diam di tempat dan bergerak, antara masuk ke dalam pergi keluar, selalu dalam tegangan. Dan justru perlu ada tegangan ini supaya benang itu, tali itu tetap kuat dan kokoh. Kalau nggak letoy begitu kita juga nggak kemana-mana, ya kan? Itu satu prinsip itu. Maka tentu godaan dan tantangan buat kita sambil kita melakukan pelayanan, aksi. Itu sebuah tanggung jawab buat kita juga untuk ngisi diri kita. Jadi yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Matius 23 ayat 23. Itu ya. Satu dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Sambil saya melayani, saya terus mempersiapkan diri, mengisi diri saya. Kenapa saya melayani? Apakah Yesus melayani seperti saya melayani? Tapi juga kemudian jangan anti. Oke, sekarang saya berhenti dulu. Karena melakukan segala sesuatu itu belum tentu saya mencintai Tuhan. Jangan-jangan saya mencintai karyanya tapi nggak mencintai Tuhan. Bisa jadi. Kardinal dari Vietnam, namanya Kardinal Nguyen Van Thuan. Pernah dengar ya? Saya baca bukunya. Nah itu dia kan salah satu perkataan yang keras, jelas itu. Cintai Tuhan bukan karyanya. Maka juga ketika kita melayani, melakukan sesuatu yang baik, pada dasarnya karena saya cinta pada Tuhan. Ada tegangan di sana antara tindakan manusiawi dengan saya yang mau berusaha mencintai Tuhan tapi seringkali terbatas. Cinta saya nggak sempurna. Itu. Lalu tegangan itu juga mari kita lihat untuk membaca yang tadi katanya progresif gitu ya. Perlu jelas dulu progresif itu apa yang dimaksud tentu saja. Dan saya pribadi itu merasa dengan kita menggunakan istilah-istilah itu ya menjadi sebuah pemetaan, tapi kerap kali kita jadi terjebak dalam hal itu. Orang Katolik yang sungguh-sungguh
itu adalah orang yang taat pada imannya, tapi juga maju hidupnya. Oke. Para misionaris itu coba dulu, kalau mereka nggak keluar dari tanah kelahiran mereka, bangun sekolah, rumah sakit di sini dengan segala inovasinya, kita nggak kemana-mana. Ya. Negara ini juga nggak akan maju sekarang kalau nggak ada gereja Katolik, Ya. ya kan? Tapi apakah dengan demikian dia meninggalkan sejarah komunitas gerejawi yang umurnya sudah 2000-an tahun? Enggak. Maka progresi, gerak maju ke depan itu bukan sekedar style, cara saya berdoa, progresif, pandangan saya kemudian ngikutin aja apa yang populer sekarang, tentu tidak. Ya. Ya, kalau ngikutin doang itu artinya identitas kita sebagai orang Katolik hilang. Iya. Di mana-mana ya cincailah FWB di mana-mana FWB jadi lumrah. Sebagai orang Katolik terus mau ikut karena progresif itu kan enggak. Tapi justru karena dia progresif, dia tahu bisa berargumen bahwa itu bukan jalan yang ideal untuk hidup sebagai pasangan yang saling mencintai. Karena gak ada komitmen di dalamnya. Sementara kita hidup tanpa komitmen itu rawan pengkhianatan, mudah terluka hati kita, dan akhirnya bikin masalah sendiri untuk hidup ini. Masalah yang nggak harusnya ada, jadi ada. Ya. Itu. Jadi itu kan kerap kali nanti dipertentangkan dengan yang tradisionalis, konservatif, Ya. progresif, konservatif. Yang progresif itu adalah yang lagunya jeduk-jeduk, pakai lagu-lagu pop rohani, misanya di alam dan lain sebagainya, promonya gaul dan lain sebagainya. Kalau itu nggak ikutin pakem gereja Katolik juga bukan Katolik artinya, ya kan? Ya. Yang konservatif, terus nutup mata dengan kenyataan hidup, pikir udah yang penting fokus aja, saya sekarang maunya itu fokus sama iman, Ya. urusan yang lain-lain itu nggak suci, itu juga salah. Ya. Karena gereja bergerak, kalau Konsili Vatikan II mengatakan aggiornamento, pembaharuan, Ya. itu kan itu bahwa gereja itu mau berusaha tetap relevan, Tapi dia punya identitasnya Identitas sendiri. Nah itu seringkali kan itu tegangannya ya, godaannya antara kita mau menyesuaikan dengan zaman, tapi kita tahu nggak semuanya bisa kita lakukan. Betul. Ada hal-hal yang namanya kebenaran itu makin lama makin tersingkat, tapi nggak berubah dari zaman dulu sampai sekarang juga. Ya udah Yesus Tuhan, ya udah. Iya. Itu salah satu contoh. fakta ya. sehingga tidak menghilangkan suatu tujuannya. Ya. Nah, tapi jangan dijadikan sarana menjadi tujuan ya Romo ya. Ya kebalik-balik itu. Maka itu teman-teman muda usul saya yang nggak usah melabel diri saya progresif. Oh, iya. Hihis, hihim atau apa gitu, udah biasa aja. Biasa aja. Begitu. Jadi saya konservatif, saya nggak bisa terima komuni kalau pakai tangan. Iya, jangan mengutuk teman-teman juga yang dengan segala rendah hati dari dulu diajarin ya sama papa mamanya begini, ya udah. Gitu. Jangan juga kita yang misalkan ya terima biasa-biasa itu najis banget, kolot banget sih gitu, enggak. Aneh banget sih. Ya, karena sama-sama ada yang lucu kalau lagi terima komuni kayak gitu. Ini jokes saja ya, tapi pengalaman. Tubuh Kristus, terima kasih Romo. Gak bilang amin. Ada yang ngomong begitu kan? Atau nggak jelas? Ada sikapnya. Tapi ada juga yang kemudian lagi terima komuni dengan lidah, tangan saya disamber. Tubuh Kristus, lu musuh kamu kok? Kayak ikan nangkep ikan gitu kan? Oke. Jadi hayatilah iman itu sesuai dengan style Anda, tapi nggak usah jadi aneh dan anti dengan yang lain. Karena dalam gereja Katolik kita bisa berkembang juga karena banyak keberagaman. Betul. Ya. Kekayaan itu yang harusnya tidak dipertentangkan satu dengan yang lain. Ya. Kalau Anda itu mau mengatakan diri Anda, saya mau gereja yang maju progresif, tolong kenali juga tradisi gereja. Tahu dulu gereja Anda itu apa, isinya apa, tradisinya bagaimana, doa-doanya apa, barulah Anda ambil keputusan. Saya mau jadi progresif, bikin yang baru gitu. Cara doa yang baru atau bagaimana. Tapi jangan karena udah antipati, aduh dia bosen, Betul. nggak cocok.
nggak suka selera saya nggak gitu, itu tuh bukan progresif, itu males gitu. Berarti pada dasarnya di dalam gereja Katolik itu ya guys ya, maksudnya tuh segala macam ajaran itu adalah berdiri atas satu kesatuan, tidak bisa dicomot secomot ya Romo ya. Ya, hanya dipakai orang sesuai suka bagian ini kebutuhannya. aja Iya. diambil, nggak bisa gitu. Jadi itu satu kesatuan, makanya itu pentingnya belajar sejarah juga ya. Iya, belajar sejarah, Belajar sejarah gereja betul. Iya. Tapi memang bener loh, ini kenyataan ada yang bener kubu-kubuan. Wah, terlalu konservatif Iya. di Romo. Iya. Nggak mau pakai komuni, nggak pakai apa namanya, nggak mau Tangan. tangan. Terus secara liturgi saklek, tak ini harus ini, harus ini, harus Ya, ini. itu kan berarti sebuah tanggapan Yes. dari yang lain yang mungkin Iya. kebablasan. Betul. Nanti akan ketemu di tengah. Hmm. Kadang saya hanya berpikir dia lebih banyak berdosa dengan tangan atau dengan mulut ya. Itu dia. Oh bener juga ya. Bener. Lebih banyak berdosa. Atau belakangan dengan jari misalnya. Jari. Tapi itu Iya. hal yang lainnya, dinikmati saja, itu kan Iya. proses pencarian diri. Tapi itu tadi ada dua kutub saling bertegangan, gitu ya. Iya. Ada kelompok-kelompok yang menarik untuk orang muda, tapi secara eklesiologis nggak sehat. Ya. Tiba-tiba ada acara di satu mall gitu, tapi nggak izin romo parokinya dulu misalnya. Ya. Itu secara eklesiologis Iya. kan nggak tepat. Yes. Karena kita gereja Katolik, Iya. gereja Katolik punya kebiasaan, punya tradisi, punya aturan. Romo paroki itu tanggung jawab di wilayahnya. Kalau nanti ada apa-apa, Ya. tanpa izin romo parokinya, kenakan romo parokinya. Betul. Ya. Itu tanggung Oke. jawabnya itu ada di gembala. Kalau mau betul jadi gereja Katolik ya tahulah gembalanya siapa, bukan semaunya sendiri. Bukan tidak diizinkan. Bukan tidak Bukan tidak diizinkan. diizinkan, guys. Tapi emang Romo paroki ini punya beban besar. Tanggung Ya. jawab. Nanti yang masuk neraka dia gimana? Ini gara-gara yang lain dia kena. Dan ada struktural yang harus juga dipelajari juga lah. Jadi Ya. jangan sampai bergerak tanpa di luar struktur. Giliran nanti kena masalah, Nyalain. lepas tangan, tunjuk penanggung jawabnya ya kan. Padahal kan tidak dari awal tidak koordinasi atau tidak saling tahu menahu. Saya lebih cenderung ya udahlah kalau memang mau kita bicara baik-baik, nggak usah gaya-gaya. Saya mau di luar struktur, melakukan sesuatu. Ada momen-momen tertentu memang perlu ada terobosan gebrakan, Ya, iya. ya. Tapi jalan yang mau dilakukan itu perlu bijaksana. Nah, Itu. Berarti itu perlu discernment benar ya, Romo. Bisa. ya? dialog, ngobrol, Iya. ngobrol guys. Kalau Iya. ntar nggak saling tahu, nggak kenal ya. Dan itu adalah cara kerja Roh Kudus. Betul. Bukan semaunya sendiri. Pelayanan itu sukarela, bukan suka-suka. Kita mau melakukan sesuatu itu butuh kemauan, tapi nggak semaunya. Ya. Nah, Benar nggak butuh sih? kemauan, tidak itu semaunya. dia. Nah, itulah intinya. Oke. Tapi Romo boleh ya nanggepin ya, tolong correct me kalau saya salah. Tapi ada juga orang-orang yang berpikir, misalnya nih karena dia progresif atau enggak dulu ya zaman saya karismatik nih, lebih ke karismatik. Romonya nggak ngerti tentang karismatik misalnya, sehingga dia mau bergerak itu, aduh kayaknya ditentang nih daripada tentang sudah jalur belakang. Itu terjadi dulu zaman saya SMP. Karena mungkin belum ada sosialisasi atau dialog lah. Iya. Nah itu kadang ada persepsi yang menimbulkan kayaknya Romonya nggak anti dengan Udah jiper dulu. Udah jiper dulu. Ya, Itu bisa terjadi. bisa terjadi karena cara doa yang demikian itu belum bisa dikatakan lazim di gereja Katolik ya, karena masih baru sekali. Masih terus mencari bentuk ideal yang cocok dan pas. Dan sekali lagi itu segmented. Segmented. Segmented sehingga bukan hal yang bisa berlaku umum. Maka juga banyak Romo itu berhati-hati sekali. Iya. Tidak jelek, sama sekali nggak jelek. Saya yakin banyak orang juga diselamatkan jiwanya karena persekutuan doa. Ya. Tapi ya itu, bahkan iblis itu kan bisa pakai sarana-sarana yang suci untuk menghalalkan caranya dia ya. Maka apapun cara doa kita, semoga kita itu tetap aware
bahwa godaan iblis, setan, roh jahat itu tetap nyata. Kita bisa dibuat sangat saleh, tapi akhirnya kita terjerumus dalam jebakan Ya. iblis itu. Ya. Tapi kita juga bisa jadi sangat cuek dan abai, bodoh amat. Bisa terlalu peduli pada orang lain seolah-olah itu segalanya. Padahal itu juga cara iblis untuk menyangatkan sesuatu dan akhirnya kita nggak seimbang, nggak bisa lihat lagi Nggak bisa lihat. mana Tuhan, mana karyanya. Oke. Terikat ya, jadi terikat. Iya, akhirnya terjebak, terikat, terbelenggu, nggak jadi pribadi yang merdeka. Karena nggak bisa lihat segala sesuatu baik adanya. Akhirnya ujung-ujungnya yang nggak cocok sama saya berarti tidak sesuai kehendak Tuhan. Ya siapa juga yang tahu kehendak Tuhan gitu loh. Ya, Setuju saya. ya, yang penting terus pencarian itu dilakukan. Jangan kita ikut satu acara doa tertentu itu hanya supaya jadi pelampiasan saja. Itu kan tuduhan-tuduhan yang dilampirkan, disampaikan kepada kelompok-kelompok doa itu kan banyak kan begitu ya. Kumpulan orang-orang dengan masalah mental yang Ya. mencari pelampiasan. Pelarian. Pelarian. Daripada dugem, ya udah ikut doa yang macam-macam itu. Tentu kan nggak begitu. Oke. Orang yang ikut dengan persekutuan doa, apapun caranya, Ya. bagaimanapun bentuknya, itu kan pasti bukan orang yang sekedar nggak selalu sakit, ya, tapi merindukan Tuhan. Sebuah kenyataan realitas kodrati kita yang selalu sadar bahwa ada pribadi di luar saya yang jauh lebih besar dari saya yang punya kuasa atas diri saya. Ada satu beato namanya Duns Scotus. Johannes Duns Scotus, seorang Fransiskan. Dia punya teori namanya heceitas, keinian. Keinian itu. Saya juga nggak tahu ya itu. Dia tidak menunjuk pada sesuatu, tapi sebuah realitas bahwa ketika saya sampai ke titik terdalam diri saya, kesendirian saya yang paling dalam, saya justru sadar bahwa saya tidak sendirian. Bahwa selalu ada pribadi lain yang hadir untuk saya, terbuka akan kehadiran saya, dan dengan demikian terjadi sebuah relasi kasih di sana. Itu teori teologis filosofis kayak gitu ya. Pusing sih kalau kita jelasin gitu ya, tapi menurut saya itu gagasan yang menarik. Yes. Bahwa semakin ke dalam justru kita bisa makin keluar dengan baik. Gitu. Proses pencariannya mungkin kita bisa jatuh bangun, jungkir balik. Mungkin juga dari awal kita ya masih bingung-bingung cari sana sini. Tapi nanti kalau mau serius dengan sabar dan pelan, percaya Tuhan menyertai, nanti pasti ada jalan. Entah jalannya apa, nggak tahu. Entah itu akan menyenangkan atau tidak, nggak tahu. Tapi kalau ada Tuhan di sana, pasti tidak sia-sia. Itu Ya. Amin. Amin. Paling penting masuk ke dalam diri Iya, sendiri. benar. Ini terakhir mungkin ya Romo ya, sebelum nanti itu tutup ya. Dengar-dengar devosinya ke hati kudus Yesus. Siapa yang bilang? Hah? Siapa? Teman kita ada di komunitas. Lalu Kenapa hati kudus Yesus? Apa yang menarik dari hati kudus Yesus? satu, saya itu yang berdoa pada hati kudus Yesus bukan sebagai seorang fanatik yang sangat devosional. Oke. Itu dulu. Jadi kalau dikatakan berdevosi pada hati kudus, itu pertanyaan saya, dia lihat dari mana gitu ya. Apa yang saya pancarkan dari hidup saya sehingga ia berkesimpulan begitu. Nggak tahu ya. Mungkin dia halusinasi juga bisa jadi ya. Tapi menarik, misteri hati itu. Juga almarhum Paus Fransiskus itu indah sekali ya. Sebelum almarhum itu meninggal, dia itu kan nulis sebuah Lexitnos ya, ensiklik yang isinya itu soal hati. Di mana dia mengakui hati kita itu rapuh, terluka, tapi juga rindu untuk mengasihi, mencintai secara manusiawi dan lain sebagainya. Ya, kalau kita mau berkembang, punya olah hati yang baik, kita itu perlu nempel, mencangkokkan diri pada hati yang sempurna. Mau kan ya? Yesus itu hatinya sempurna. Itu sebabnya dilambangkan seringkali kan hati berdarah
ada mahkota durinya, ketusuk paku, lambangnya kan begitu. Ya. Ini justru hati yang demikian itu hati yang sempurna, hati yang terluka tapi tetap mau mencintai. Yakin setiap orang punya pengalaman terluka, pernah disakiti dengan satu dan lain cara, juga dikhianati atau mengkhianati, pernah mengalami bingung dan lain sebagainya. Tadi dari awal kan kita juga udah bicara dunia yang berisik, hati kita juga berisik. Seringkali kita juga dihakimi sama diri kita sendiri. Kamu nggak layak karena kamu nggak punya apa-apa. Kamu nggak layak, nggak pantas dicintai karena kamu nggak bisa apa-apa. Kamu nggak pantas dicintai karena orang lain semua nggak suka sama kamu. Padahal ya dalam kitab suci selalu dikatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah kalau kita bisa punya keyakinan bahwa kita dicintai meskipun rapuh dan tidak sempurna, saya kok yakin meskipun tantangan kita dalam hidup ini nggak tambah enteng, tapi kita tambah kuat. Kita tambah bisa menghadapi macam-macam hal tanpa kehilangan diri sendiri. Kalaupun udah jatuhnya itu jatuh betul-betul melakukan hal-hal yang tidak bisa kita bayangkan ketika kita masih kecil sekalipun. Tapi kalau hatinya tetap punya sedikit keterbukaan aja dan yakin bahwa Tuhan tetap mencintai, masih bisa tuh putar balik, memperbaiki diri. Maka itu yang membuat saya kagum dengan hati Yesus yang Maha Kudus itu. Dia yang kemudian kita hormati dalam sakramen Maha Kudus. Ya kan, kalau devosi hati kudus itu biasanya berbarengan dengan adorasi dan lain sebagainya. Bayangkan saja dia yang begitu besar, yang tak terhingga itu, milih jadi macam keripik itu. Mau jadi kecil banget nggak ada artinya. Juga kita yang lihat aja belum tentu percaya. Tapi dia mau jadi begitu supaya masuk dalam diri kita. Itu kalau nggak cintanya besar, terus apa? Kurang kerjaan? Enggak juga. Dia itu bisa memilih menyelamatkan dunia dari dosa tanpa salib. Bisa aja, namanya Tuhan. Tapi kalau dia susah-susah jadi manusia dulu, 33 tahun dulu jadi manusia, matinya mengenaskan, dicambuk-cambuk begitu lagi, matinya disalib, masih bela-belain lagi, nggak selesai meninggal dia bangkit lagi, repot. Dia itu bangkit itu kan artinya mau direpotin lagi, nggak selesai gitu loh. Maka ya terus mau siapa lagi yang jadi panutan? Bukan sekedar panutan, nempel di situ lah. Kalau mau selamat gitu ya. Nempel ya, mencangkokkan. Ya. Maka ada doa sederhana itu kan, ya Tuhan Yesus jadikan hati Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, jadikanlah hatiku seperti hatimu, kayak gitu. Nanti nyambung dengan devosi kerahiman, gitu ya, yang semuanya bicara soal hati Tuhan yang begitu baik. Gitu. Tuh menarik. Nih hati kudus Yesus ya. Nanti mungkin tapi pada saat episode ini naik udah lewat. Ini hari rayanya ya kan. Minggu ini ya. Hari Jumat ya. Hari Jumat. Tapi nggak apa-apa guys. Kalau yang penasaran dengan apa sih hati Yesus yang Maha Kudus ya kan, boleh coba cari tahu ya kan. Kalau ada di gereja-gereja sekarang tuh ada banyak ruang adorasi. Nah cobalah main-main ke situ ya kan, berdoa di situ ya kan, siapa tahu dapat something. Siapa tahu ya. Oke, udah 1 jam, topik yang menarik banget. Thank you Romo untuk waktunya. Sama. Terima kasih Romo. Terima kasih. Mungkin nanti kalau lain kesempatan kita ngobrol lagi yang lebih topik lain lah, yang lebih menarik lain. Mungkin seputar seminari bisa nanti. Kapan ya? Ya nanti. Sama liburan. Oke. Atau enggak tema-tema tentang Bible Romo. Latihannya di sini. Terima kasih Romo Bernard. Terima kasih banyak. Terima kasih. Semoga studinya juga lancar. Kita doakan. Ya. Amin. Oke guys, berarti sekian dulu ya untuk episode kali ini sama Romo Bernard. Seperti biasa jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share videonya. Komen juga kalau misalkan mau ada tamu-tamu lain yang mungkin mau diundang atau tema-tema lain yang mungkin mau diusulkan. Siapa tahu kita bisa coba untuk provide.
Dan oke, itu aja. See you next time. Bye guys. Bye guys. Ciao. Bless you.